Oke guys, ini video keempat ya dari direct integration atau double integration. Selalu ingat, kalian tetap perlu baca slide-nya, PowerPoint slide atau textbook di bab ke-12, Hibbeler Mechanics of Materials. Oke, satu contoh soal lagi saya pengen berikan. Ya, kalau misalnya saya punya cantilever, ya misalnya terjepit di satu sisi, kemudian kita beri beban terpusat di ujung yang lain. Apa yang terjadi? Pasti dia akan mengalami perpindahan ke bawah. Tapi bentuknya seperti ini loh ya. Karena jepit, apa yang terjadi di jepit? Jepit tidak bisa mengalami perpindahan vertikal. Jepit juga tidak bisa berrotasi karena itu ini tetap dia tetap vertikal garis singgungnya. Garis singgungnya tetap horizontal. Ini jepit ya. Oke, itu yang akan kita lakukan ya. Ingat ini, turunan kedua dari Y terhadap X adalah M per I. Nah, ini tidak boleh lupa. Turunan kedua dari Y terhadap X adalah M per I. Oke, kita perlu tentukan M dulu. Ini harus kita tentukan. Nah, M adalah M sebagai fungsi X. Nah, X-nya mana? Nah, kita harus tentukan dulu X-nya yang mana. Ya, X-nya beda, persamaan M-nya beda. Karena itu harus tentukan dulu. Saya mau M saya X-nya dari sini. Ya, X-nya dari situ. Kita tentukan berapa besarnya M di satu titik sejauh X dari A. Berarti di titik A X-nya berapa? 0. Di titik B X-nya berapa? Kalau ini bertanya M. Oke. Saya hitung, ini berarti ada reaksi vertikal sebesar P. Betul ya? Ada momen nggak di A? Ada. Arahnya kemana? Oke, ingat ya. Kalau jepit ini berarti momennya negatif. Negatif berarti berlawanan jarum jam dari kiri. Besarnya P L. Oke, berapa MX? MX adalah momen di X. Momen di X berarti P kali jarak dikurangi PL. Oke. Momen adalah gaya kali jarak. PX min PL. Disubstitusi ke sini. EI-nya konstan. EI konstan. Dalam hal ini EI-nya konstan, saya boleh pindah ke kiri. Kalau EI-nya tidak konstan, berarti saya tidak bisa pindah ke kiri. Ya, EI turunan kedua dari Y ke X sama dengan PX min PL. Saya integrasikan dua kali. Ya, EI dy dx sama dengan px kuadrat per 2 min plx. Cukup sampai di sini. Plus C1. Oke, integrasikan satu kali lagi. EI kali Y sama dengan px 3 dibagi 6 min PLX kuadrat per 2 plus C1X plus C2. Oke, kembali kita punya C1 dan C2. Dua bilangan tak diketahui. Dua konstanta. Untuk menyelesaikan ini saya butuh dua persamaan. Dua bilangan tak diketahui butuh dua persamaan. Butuh dua persamaan berarti kita perlu dua boundary condition. Dua syarat atau kondisi batas. Ya, saya tahu di titik A. Titik B ini bebas. Ujung bebas saya tidak tahu. Berapa besarnya perpindahan saya tidak tahu. Berapa besarnya rotasi saya tidak tahu. Tapi saya tahu tentang titik A. Titik A. Di titik A, ketika X sama dengan 0, saya tahu Y-nya sama dengan 0. Ya, di titik A tidak bisa terjadi perpindahan vertikal. Y sama dengan 0. Saya juga tahu di titik A
itu dy dx sama dengan 0. Kenapa dy dx 0? Karena cepet, tidak bisa berotasi. Oke, akhirnya dari dua persamaan ini saya isikan ke sini. Ketika x-nya sama dengan 0, ya, x sama dengan 0, y-nya 0. Saya dapatkan apa? C20. Ketika x sama dengan 0, dy dx-nya juga 0. dy dx-nya 0. Saya dapat C10. Sehingga persamaan akhirnya menjadi y seper EI. Seper EI ini tidak boleh lupa. Seper EI tidak boleh lupa. Oke, saya tulis merah. Ini tidak boleh lupa. Ya, akhirnya menjadi Px pangkat 3 per 6 min Plx kuadrat per 2. Ya, dari sini tadi, saya tulis. Dari kedua ini saya dapat C1 sama dengan 0 dan C2 juga sama dengan 0. Tolong dibuktikan sendiri. Ini persamaan saya. Ya, dy dx-nya C10, ini persamaan dy dx. Saya mau hitung berapa delta B perpindahan di titik B. Delta B atau YB itu ketika x-nya sama dengan di B, x-nya sama dengan L. Ya, berarti saya ganti ini L. Substitusi ini jadi L. Jadi berapa? Seper EI. EI tidak boleh lupa. Ini jadi L. PL pangkat 3 per 6 min PL pangkat 3 per 2. Saya pasti akan dapat delta B minus, ya, minus PL pangkat 3 per 3 ini. Oke, minus ini sebenarnya memberikan petunjuk bahwa dia perpindahannya adalah ke bawah. Perpindahannya ke bawah. Sekali lagi perpindahan adalah vektor. Jadi dia punya besaran tapi juga perlu arah. Oke, ini delta B. Kalau saya mau tahu rotasi di B gimana? Rotasi di B itu sama dengan dy dx di titik B. Ini dy dx. Tadi C10 kan? C10, saya dapat apa? Seper I PL kuadrat per 2 min PL kuadrat. Theta B saya dapat min PL kuadrat per 2. Min berlawanan jarum jam. Ya, asalnya horizontal. Ini titik ini sekarang seperti ini toh. Garis singgungnya. Jadi dari yang horizontal ke sini, ini adalah theta B. Ya, theta B PL kuadrat per 2, arahnya searah jarum jam. Gampang ya? Tidak ada yang susah sebenarnya dari direct integration ini. Nah, saya hapus. Kalian sudah ada sebenarnya di sana. Sekarang yang menarik ini, bagaimana kalau saya punya ini, ya, ini L per 2, ini titik A, ini titik B, EI-nya konstan. EI konstan. Saya pengen tahu berapa besarnya perpindahan di titik C. Ya, betul. Berarti kembali kita terapkan formula ini. Ya, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Tentukan momen. Ya, momen untuk balok AB ini akibat beban P yang bekerja di pusat atau di titik tengah atau di tengah bentang. Ya, mid span of AB. Oke, tolong ini dikerjakan ya sebelum
kalian lihat video kelima. Ya, sebelum kalian lihat video kelima, sekali lagi tolong ini dikerjakan. Hitung berapa besarnya perpindahan. Tentunya perpindahan terbesar dalam hal ini karena P bekerja di tengah bentang juga akan terjadi di titik C. Tentukan berapa besarnya perpindahan di titik C. Kalau benar jawabannya saya berikan contekan. Perpindahan di titik C, PL pangkat 3/48 EI. Ya, selalu akan ada EI ya. Oke, tolong kerjakan sebelum kalian lihat video kelima. Oke, saya berhenti sampai di sini. Kita ketemu di video kelima.